Dia mengendarai mobil di tol tersebut. Dia seperti tertawa, ketawanya itu sangat senang ya, sampai dia lupa diri, sampai dia lupa dengan suasana sekitar. Kehancuran hati tersebut saya melihat pertama ya, saya bilang tidak ada kesengajaan oleh Tubagus Jody. Jadi memang Tubagus Jody dia sedang merasakan sedih yang sangat dalam. Bahkan ini juga saya melihat mengartikan kehidupan seorang Tubagus Jody ke depannya. Ya. Hati yang tertusuk-tusuk ini mengartikan adalah kehidupan yang kelam. Yang jelas adalah di sini tidak ada unsur untuk mengambil keuntungan karena ini merupakan darah daging dari kakak kandungnya. Fuji juga nantinya pun tidak akan terjun ke dunia entertain. Gala Sky ini juga nantinya besar, saya sedikit informasi karena saya menangkap sesuatu ya, ini juga saya tangkap sebenarnya sejak kejadian. Gala ini nanti akan terjun ke dunia entertain. Hai para netizen, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hart Gumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Para netizen ya, antv lovers semuanya, saya sebelum memulai untuk episode kali ini, saya ingin mengucapkan ya, saya beserta tim Ramalan Asik dan semua keluarga besar kami di sini mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk almarhum Mas Bibi ya, dan almarhumah Mbak Vanessa Angel. Ya, semoga almarhum dan almarhumah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Saya merasakan kesedihan yang bisa dibilang sangat mendalam ya. Karena apabila para netizen di luar sana mengikuti episode Ramalan Asik ya, lebih kurang di awal tahun 2021 saya bertemu langsung ya dengan teman saya yang baik ini ya, Mas Bibi dan Mbak Vanessa Angel, dan tempatnya pun masih sama di sini. Kami ngobrol banyak ya, kami membahas tentang kehidupannya ya. Mereka juga sempat konsultasi dengan saya di sini ya, tentang untuk apa yang akan terjadi di masa depan mereka ya, baik rezeki, karir dan lain-lain ya. Saya langsung bertatap muka berhadapan dengan mereka dan saya langsung menilai, yakin, seyakin-yakinnya mereka adalah orang baik ya. Jadi para netizen, dari situ saya sudah menangkap aura untuk almarhum Mas Bibi dan Mbak Vanessa ya. Namun itu akan sangkut pautnya sekarang ke keluarga besarnya ya, karena yang pergi kita ikhlaskan ya, sekarang kita tinggal menatap ke masa depan ya. Yang pasti saya Hart Gumai, saya bersaksi teman saya Mas Bibi dan Mbak Vanessa Angel adalah orang baik ya. Dengan kepergian dan permasalahan ya, musibah yang dialami oleh Vanessa Angel dan Mas Bibi ini ternyata menjadi sangat panjang ceritanya ya. Karena setelah terjadi kecelakaan tersebut ya, ada orang luar yang bukan keluarga yang tersangkut paut dengan permasalahan tersebut, yaitu tidak lain adalah Tubagus Jody. Saya yakin semua para netizen ya di seluruh dari Sabang sampai Merauke pasti mengikuti ya berita perihal Vanessa Angel dan Mas Bibi. Ya, kalaupun tidak mengikuti pastinya melihat, mendengar, karena berita ini sangat-sangat menyebar kemana-mana. Dan sosok yang satu ini ya, Tubagus Jody ini, yang diberitakan oleh berbagai media yang katanya adalah seorang supir dari Vanessa Angel dan Mas Bibi. Oke, para netizen, saya sedikit bercerita ya. Yang pertama, Tubagus Jody ini ya merupakan seorang teman dari Mas Bibi dan Mbak Vanessa Angel. Ya, memang awalnya tidak langsung menjadi seorang supir. Bahkan profesinya juga seorang fotografer. Lalu yang kedua, di sini kita juga melihat sosok dari anak kecil ya yang ditinggalkan oleh orang tuanya ya. Pastinya saya juga ikutan bersedih ya dengan kejadian tersebut
karena anaknya yang bernama Gala tentunya sekarang saya mendoakan untuk Gala sendiri, semoga nanti kedepannya semua yang terbaik ya untuk Gala. Tapi saya juga akan melihat dari kacamata saya ya, sebenarnya apa yang akan terjadi dan seperti apa masa depan anak dari Vanessa Angel dan Mas Bibi. Saya akan melakukan metode kartu tarot seperti biasanya, tapi saya ingin tambahin satu lagi informasi bahwa para netizen, saya juga saat itu bertemu langsung dengan Fuji. Fuji merupakan adik kandung dari Mas Bibi, ya, atau adik ipar dari Vanessa Angel. Saat itu bertemu juga di sini, ya, pada saat syuting, ya, sempat bertegur sapa, ya, dan saya melihat langsung aura dari seorang wanita cantik yang merupakan adik kandung dari Mas Bibi, yaitu Fuji. Ya, kita juga akan melihat seperti apa ya yang terjadi dalam lingkaran ya circle dari almarhum Mas Bibi dan Mbak Vanessa Angel. Ya, langsung saja para netizen, ya, saya akan membuka kartu tarot saya. Ya, apa yang akan terlihat ya dalam lingkaran kehidupan ya yang pernah dilalui oleh Vanessa Angel dan Mas Bibi. Ya. Oke. Saya kali ini metodenya saya membuka kartunya secara berbaris. Nanti saya akan mengambil berapa kartu untuk melihat kehidupan dari seorang Tubagus Jodi. Ya. Saya diarahkan untuk ke sebelah kanan di sini. Saya ambil satu kartu pertama, ya. Lalu ini, oke, langsung 2 kartu dan saya ingin ambil satu lagi, 3 kartu. Oke. Kartu pertama. Di sini ada Ace of Cups. Ya. Yang kedua, Ace of Wands. Dan yang ketiga, ya, Three Swords dan hati yang hancur. Oke, para netizen, seperti biasa sekali lagi kartu tarot tidak bisa langsung diartikan juga dari gambarnya atau visualnya. Karena kenapa? Karena semuanya balik lagi dari pembacanya, dari saya, Hart Gumai. Saya melihat untuk Tubagus Jodi. Tubagus Jodi ini sebenarnya sudah banyak melakukan hal-hal yang ingin dia capai dan sudah dia capai, ya. Lalu kedua, dia juga sudah banyak melakukan hal-hal yang baik ya untuk kehidupannya sendiri. Namun sayangnya ya Tubagus Jodi ini sudah melakukan kelalaian. Saya menangkap di penglihatan saya gambaran saat kejadian ya. Kecelakaan di tol Jombang Mojokerto, ya, perjalanan Mas Bibi dan Mbak Vanessa Angel, ya, anaknya Gala, Suster, dan Tubagus Jodi. Ya. Saya melihat di sini memang saya melihat Tubagus Jodi saat itu terlihat sedang tertawa-tawa. Dia mengendarai mobil di tol tersebut. Dia seperti tertawa. Ketawanya itu sangat senang ya, sampai dia lupa diri, sampai dia lupa dengan suasana sekitar ya. Dia terlihat sangat happy sekali. Kita sebagai manusia tidak boleh kelewat bahagia. Sedih tidak boleh terlewat sedih, senang tidak boleh terlewat senang. Saya melihat dia sedang menyetir sambil tertawa, dia lalai kanan kiri ya. Dan ternyata saya juga merasakan apa yang dirasakan Jodi, Tubagus Jodi saat itu ya. Fisiknya tidak terlalu bagus saat itu ya. Dia seperti sedang kelelahan ya di badannya ya. Manusia kalau badannya sedang kelelahan, maka itu akan berpengaruh dengan aktivitas yang dia lakukan ya. Saya melihat juga pikirannya sedang tidak fokus ya. Ya, di pikirannya saat itu
ya terjadi di titik tol Jombang Mojokerto itu sedang bercampur aduk ya. Badannya ada di sana namun dia pikirannya tidak ada di sana ya. Dia hanya mencoba untuk tetap happy karena memang saya melihat lagi flashback lebih jauh, perlakuan dari Mas Bibi almarhum dan Mbak Vanessa Angel ini sangat baik terhadap Tubagus Jodi. Ya, ini bukan dari pemberitaan tapi saya melihat dari penglihatan saya sendiri. Kesimpulan di sini saya melihat memang Tubagus Jodi ini lalai, ya. Begini, sebenarnya saat itu dia sudah merasakan badannya sedang tidak fit, ya. Dia sedang bisa dibilang sedang sakit, ya, walaupun memang tidak parah, ya. Kelelahan lebih tepatnya. Harusnya dibicarakan, ya, dikomunikasikan dengan Mas Bibi, dengan Mbak Vanessa. Dan ini juga bisa menjadi catatan untuk kita semua para netizen, ya, kalau sedang lelah jangan nyetir, ya. Ngantuk, lelah, dan ini lalai, ya. Pikiran sedang kacau sehingga dia tidak fokus, ya. Dan saya juga melihat jelas sekali, ya, dia saat itu ada tertawa membawa mobil sambil terbahak-bahak, tapi badan fisiknya lelah, ya, dia kelelahan dan pikirannya sedang bercampur aduk. Bahkan 85% pikirannya tidak ada di situ saat itu. Tubagus Jodi ini juga saya menangkap, ya, dia banyak sekali melakukan aktivitas malam hari yang mana ini sehubungan dengan dunia malam, klub, ya, dan minuman, pergaulan anak zaman sekarang, ya. Ini berpengaruh, ya. Aktivitas penuh, padat, pergaulan, lelah, lalu dia besoknya harus mengendarai mobil, ya, dan terjadilah kecelakaan tersebut. Ya, pemberitaan ada yang menyampaikan bahwa apakah benar Tubagus Jodi ini saat itu sedang bermain handphone. Ya, kalau saya melihat dari mata batin saya memang hampir sepanjang perjalanan masih di area tol Jombang Mojokerto, hampir 4-5 kali dia fokus juga ke handphone. Saya tidak menyampaikan ini sebuah kesalahan, tidak, ya, tetapi ini kelalaian. Dan Tubagus Jodi memang saat itu sedang lalai. Ada juga para netizen di luar sana berkata, apakah ada tujuan lain di balik kejadian tersebut dari sosok Tubagus Jodi? Ya, karena yang selamat di sini ada Tubagus Jodi, ya, sang suster, lalu anaknya, yaitu Gala. Ada juga saya baca di beberapa sosial media katanya mungkin ada sehubungan dengan dengan hal goib. Tidak ada, ya, tidak ada sehubungan dengan hal goib yang menyangkut dengan terjadinya kecelakaan terhadap Vanessa Angel dan Bibi, ya. Yang kedua, apakah memang ada hal-hal lain yang disengaja oleh Tubagus Jodi sehingga ingin terjadi kecelakaan tersebut? Tidak. Saya melihat dari mata batin saya, Tubagus Jodi tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut menjadi kecelakaan, ya. Tidak ada. Dan ini memang murni 100% ketidaksengajaan, tetapi ada unsur kelalaian. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail, mungkin para netizen juga sudah melihat, ya, semua sudah berita, semua sudah beredar di mana-mana, ya. Yang pasti ini memang tidak wajar. Dan ketidakwajaran ini berasal dari kelalaian, 100% murni dari Tubagus Jodi. Ini dari 3 kartu dan kehancuran hati. Kehancuran hati tersebut saya melihat pertama, ya, saya bilang tidak ada kesengajaan oleh Tubagus Jodi. Jadi memang Tubagus Jodi dia sedang merasakan sedih yang sangat dalam. Bahkan ini juga saya melihat mengartikan kehidupan seorang Tubagus Jodi ke depannya. Ya, hati yang tertusuk-tusuk ini mengartikan adalah kehidupan yang kelam. Para netizen, ya. Pertama, saya saat itu berat untuk menyampaikan kepada Mas Bibi dan Mbak Vanessa Angel, ya, ketika saya memegang cincin kawinnya dan jam tangan Mas Bibi, lalu saya sampaikan mereka akan berjodoh sampai akhir hayat saat itu.
Saya berat saat itu untuk menyampaikan hal tersebut. Namun harus saya sampaikan, dan itu pun saya mencoba untuk mengolah kata menjadi lebih halus. Walaupun setelahnya ada pembicaraan lain antara saya dan Mas Bibi. Ya. Kalau yang satu ini tuh Bagus Jody, saya akan coba sampaikan ya, bahwa gelap, ya, kelam, ya, air mata, ya, kesedihan, ya, ini yang akan terjadi. Ya. Ini bukan sebuah doa, ya. Memang baiknya kita menyampaikan hal-hal yang baik, tetapi yang buruk juga harus disampaikan supaya manusia bisa memasang ancang-ancang, ya, mempunyai antisipasi. Ya, kalau tuh Bagus Jody melihat ini dan mendengar ini, ya mungkin saja bisa merubah diri lebih baik. Karena 3 hal yang tidak bisa dirubah, ya kelahiran, kematian, dan menua. Sisanya bisa berubah, ya. Karena ramalan ini adalah ramalan dari Hatgumai, dan Hatgumai ini masih manusia. Ya, saya bukan siapa-siapa, saya hanya manusia biasa. Oke, balik lagi para netizen, tuh Bagus Jody ini ya memang akan saya juga sudah menyampaikan jejak digital masih ada. Saya sempat menyampaikan di beberapa media banyak sekali di tanggal 5 November tuh Bagus Jody ini akan terjerat kasus hukum dan masuk ke jeruji, ya. Akan dipenjara, ya. Dipenjara dengan hitungan yang cukup lama, ya. Hitungan yang sangat lama, ya. Sehingga ini membuat kehidupannya berubah menjadi kelam, menjadi gelap, ya, air mata dan kesedihan. Tuh Bagus Jody, ini adalah takdirmu, ya. Ini yang harus dijalani, ini yang harus dilalui. Walaupun memang saya melihat dari mata batin saya tidak ada kesengajaan, ya, tidak ada unsur kesengajaan, dan tuh Bagus Jody merupakan seorang teman yang baik. Saya melihat dari mata batin saya seperti itu. Oke, para netizen, selanjutnya ya, kembali masuk ke lingkaran kehidupan Mas Bibi dan Mbak Vanessa Angel di masa lalu, yaitu adik kandungnya, Fuji. Para netizen pasti juga sekarang sudah sangat mengenal sosok wanita cantik yang satu ini, ya, karena video, foto, pemberitaan semua beredar di mana-mana perihal tentang Fuji, adik kandung dari Mas Bibi, ya. Saat itu saya juga bertemu langsung, ya, di tempat yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Wanita ini sosok wanita yang mempunyai aura berwarna jingga, ya. Sosok yang cantik, ya, lembut, ya, sangat ramah, ya, dan orangnya juga bisa dibilang mempunyai intuisi atau sensitivitas yang sangat tinggi. Nah, sekarang banyak para netizen termasuk semua orang-orang yang penasaran untuk kehidupan Fuji, ya, adik kandung dari Mas Bibi. Ya, apa yang akan terjadi dengan Fuji? Ya, apa yang akan dia lakukan setelah kepergian dari kakak kandung kesayangannya? Ya, apa yang akan dia lakukan juga dari kepergian kakak ipar tersayang, ya. Seperti yang kita tahu, dia kemana-mana pasti selalu sama-sama, pasti selalu bareng, bikin konten pun bareng dengan Vanessa Angel dan kakak kandungnya, ya. Saya akan mengajak kalian untuk melihat, ya, apa yang akan terlihat dari sosok seorang Fuji, ya. Oke, saya sudah melakukan pemilihan kartu secara acak dari pikiran saya. Saya mengambil 2 kartu, satu di ujung kanan, ya, dan satu lagi di ujung kiri. 2 kartu tersebut, ya, akan mengartikan langsung keseluruhan hidup seorang Fuji. Yang pertama ada kartu The Moon. Yang kedua ada Judgment. Ya. The Moon dan Judgment. Kartu The Moon ini mengartikan saya melihat Fuji sepenuhnya akan mengambil alih, ya, atau bisa dibilang, saya nggak bilang adopsi karena ini adik kandung dari Bibi, ya. Jadi dia yang akan langsung mengurus keponakannya tercinta,
keponakannya tersayang, ya. Dia akan langsung mengurus kehidupan Gala, ya, keponakan kandungnya hingga dia dewasa. Di sini saya melihat Fuji ini yang akan terus mewatching, ya, melihat, memperhatikan, ya, tumbuh kembang proses pembesaran, pendewasaan, ya, seorang Gala, ya, anak kecil yang sudah ditinggal pergi oleh orang tuanya, ya. Fuji ini sosok perempuan yang penuh kasih sayang terhadap anak-anak, ya. Fuji ini juga sosok perempuan seorang yang sangat pekerja keras, ya. Satu lagi saya tambahin para netizen, ya, di luar sana banyak sekali baik itu selebritis, ya, dari dunia selebritis maupun para netizen yang bilang bahwa Fuji ini mengambil keuntungan. Katanya banyak yang ngomong seperti itu, ya, di sosial media. Bahkan ada selebritis juga yang men-tweet, ya, di Twitter, katanya mengeksploitasi anak kecil Gala, lalu mengambil keuntungan dari masuk ke dunia entertain, menjadi bintang tamu, diundang sana sini segala macam. Hey, siapapun Anda di luar sana, ya, Anda tidak berhak untuk menjudgment, ya, menjudgment seorang Fuji, ya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang pertama, ya, kalau kalian bisa berpikir dan kalian pintar, cerdas, kalian tahu bahwa Fuji itu adalah tante kandung dari Gala, adik kandung dari Mas Bibi, ya. Yang jelas adalah di sini tidak ada unsur untuk mengambil keuntungan karena ini merupakan darah daging dari kakak kandungnya. Yang kedua, untuk keuntungan masuk ke ranah entertain, dunia entertain, diundang talk show dan lain-lain, saya melihat ini tidak ada. Sekali lagi, jangan judgement orang sembarangan, ya, jangan ngejudge orang sembarangan. Saya akan berikan sedikit informasi, bukan sebuah ramalan. Fuji kalau memang ingin masuk ke dunia entertainment, tentunya sudah masuk sejak lama. Sejak kakaknya masih hidup, ya, dia bisa masuk sana, masuk sini, dan lain-lain. Tapi memang sosok perempuan ini mempunyai aura yang sangat ceria. Kalau kalian mengikuti dan kalian lihat stalking di sosial media, terutama ada sosial media yang suka joget-joget, ya, Fuji ini memang sudah sejak lama mempunyai kebiasaan membuat konten yang seru, ya, seperti layaknya public figure, ya. Lalu dia juga mempunyai pengikut atau follower, ya, di sosial medianya yang cukup banyak sejak lama, ya. Pengikutnya yang sejak lama pasti tahu. Jadi memang bukan untuk mengambil keuntungan, dan itu juga dari kacamata saya seorang indigo. Jadi yang pertama adalah Fuji ini akan membesarkan Gala, ya, dia yang akan benar-benar bertanggung jawab dan terus memperhatikan Gala hingga dewasa, ya. Dan yang kedua, Gala Sky ini, ya, Gala Sky namanya memang unik, ya, Gala Sky, Sky langit. Gala Sky ini juga nantinya besar. Saya sedikit informasi karena saya menangkap sesuatu, ya, ini juga saya tangkap sebenarnya sejak kejadian. Gala ini nanti akan terjun ke dunia entertain. Terjun ke dunia entertain, mengikuti jejak orang tuanya, mengikuti jejak Vanessa Angel, ya. Tapi hanya sebentar, ya. Cukup sampai di situ, ya. Karena tidak seharusnya kita untuk membahas anak-anak, ya. Kita baiknya mendoakan semua yang terbaik untuk Gala Sky, ya, untuk anak dari Vanessa Angel dan Bibi. Ya, itu saja sedikit bocorannya, ya. Kita kembali lagi ke Fuji. Fuji juga nantinya pun tidak akan terjun ke dunia entertain, ya, tidak akan terjun. Kalau muncul belakangan ini, banyak sekali dia muncul di talk show, ya, TV swasta nasional dan lain-lain. Itu karena memang dia yang harus diundang, karena yang meninggal itu kakak kandungnya, ya. Jadi dia, ya, orang tuanya, ya, dia juga punya saudara laki-laki satu lagi, ya. Dan kebetulan dia juga berwajah cantik, ya. Biasalah para netizen, deterjen di luar sana kan mulutnya pada julid, ya.
boleh saja, dunia hiburan bebas untuk julid, ya, bebas untuk menyampaikan segala sesuatu, opini, asumsi, ya apapun itu bebas. Tapi tolong jangan menyakiti hati perasaan orang yang sedang berduka. Oke para netizen, ya, saya rasa episode kali ini cukup dari saya, ya. Kesimpulan dari semuanya adalah untuk keluarga dari almarhum Mas Bibi dan Mbak Vanessa Angel, ya. Semoga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, ya. Saya mengajak kalian semua sekali lagi untuk mendoakan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan para netizen, ya, sekali lagi saya ingatkan menjadi pelajaran untuk kita, ya, jangan pernah menjudge orang lain, apalagi orang lain tersebut sedang di rudung air mata, kesedihan, duka cita. Ya. Saya Hart Gumai di episode kali ini undur diri dan sampai jumpa.